Salam, selamat pagi Pak Niko dan kawan-kawan. Pagi ini di hari terakhir bulan Mei 2022, saya mau kasih tunjuk Bukit Mageria yang sudah kita cut and fill, dan mungkin ada beberapa penjelasan praktis semampu saya yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Inilah keadaan terkini Bukit Mageria sesudah kita melakukan cut and fill. Kurang lebih 2 minggu yang lalu. Tempat di mana bruder saya berdiri itu adalah titik terakhir dari teras gedung yang lama. Teras samping bagian kanan dari arah depan. Sesudah itu ada lengkungan bundaran ke arah depan, dan tepat di belakang pohon ini sebelumnya ada patung Elia, dan kita sudah robohkan. Nanti kita akan letakkan agak sedikit di depan. Nah, bidang ruang ini kita cutnya kurang lebih setengah bagian dari aula yang lama. Dan kedalamannya lebih dari 3 meter kita prediksi, karena kemarin udah kita ukur. Ini di tempat saya dirikan bambu, ini adalah batas terakhir atau sisi luarnya dari teras samping aula yang lama ke arah sana. Dan yang saya maksudkan dalam penjelasan saya tentang keadaan tanah di bagian yang saya beri batasan bambu, sisi sana itu waktu kita ngekat ditemukan banyak tanah keras, bebatuan, dan kita bisa lihat ke arah dekatnya. Cukup keras, banyak bebatuannya. Sementara sisi luar dari bambu yang saya letakkan ini, itu yang saya ceritakan bahwa banyak tanah yang lebih lunak. Ini semuanya adalah tanah tumpang hasil cut and fill. Ini adalah bidang ruang atas yang tidak kita gali. Ini ketinggiannya sama dengan bekas bangunan kita yang lama, hanya saja kita perluas ke arah belakang beberapa meter dan ke arah samping. Di area sana sebelumnya itu ada
bak air yang sudah kita robohkan. Sementara di depan inilah area bukit yang kita gali, karena kita harapkan ada ruang bawah. Menurut pertimbangan tukang kita, ini sudah cukup dalam dan layak untuk sebuah ruang bawah. Walaupun sebelumnya saya ingin dikeruk lebih dalam lagi 0,5 meter, tetapi kita pertimbangkan view ke laut dari arah gedung bagian bawah. Sementara sisi ini tampak sedikit berbentuk L melengkung ke arah sana. Nah, itu adalah titik ini adalah sisi luar dari gedung. Lebarnya kita sudah berusaha mengukurnya 13,5 meter sampai di titik ini. Area yang sejajar dengan tempat di mana bruder saya berdiri, itulah bagian luar dari bangunan. Setidaknya hasil kita mengukur area bidang ruang yang kita siapkan. Dan sesudah itu di sisi kanannya bruder ke arah sana, kita juga ngekatnya bagian ini. Karena kita berpikir disinilah baiknya kita letakkan toilet yang akan digunakan jika kita sedang beraktivitas menggunakan gedung bawahnya. Cuman kita berprediksi bahwa ini kita bikin seperti balkon, dalam pengertian ditutup atasnya dengan sistem pengecoran. Sesudah itu baru kita bikin desain tangganya bagian samping atau bagian depan dari toilet ini. Kita harapkan di tempat di mana bruder saya berdiri ke arah barat, sisi barat ada bak air bawah tanah. Itulah batas terakhir dari toilet kita, dan kita bikin tangga dari ruang atas. Karena itu hasil pengukuran kita atas area ini, dari titik pertama di arah sana terasnya ke titik kedua, titik ketiga, dan titik keempat, itu kita memprediksi titik keempatnya itu ada di tempat di mana saya meletakkan bambu ini, atau saya dirikan tiang bambu. Ini adalah titik keempatnya. Jadi jarak dari bambu sampai ke arah depan itu kita masih bisa dapat space kira-kira 14 meter. Kita juga bisa mundurkan ke arah belakang 0,5 meter lagi untuk tiang titik keempatnya menuju ke arah belakang. Karena itulah kita berpikir bahwa tiang pancang titik pertama, kedua, ketiga, dan keempat bawahnya ada ruangan. Sementara dari titik keempat ke titik kelima dan seterusnya
hanya akan ada gedung bagian atasnya dan memanjang ke arah depan, melayang. Bawahnya ada atau kolongnya. Anjuran kita menggunakan baja. Kita juga kemarin sempat bikin jalan setapak yang kita prediksi, kita ingin desainnya menjadi area jalan yang memang melandai dan tidak bikin kesulitan orang-orang untuk datang atau naik ke puncak bukit yang sebelumnya harus diberi tangga. Kita ingin melandai kayak di Bedugul Bali. Cuman karena peralatan yang kita gunakan itu cukup besar, jadi alatnya ngekatnya terlalu ke arah dalam. Padahal saya pinginnya ngekatnya ke arah sini, sehingga dia akan lebih jatuh ke arah bawahnya. Supaya lengkungan bidang ruangnya itu tidak terlalu mengambil space halaman dari gedung bagian bawah. Inilah bagian jalan yang kita akan bikin untuk melengkung menuju ke arah depan. Ke arah sini. Karena itu kita akan rapikan kembali ininya menggunakan peralatan yang lain atau secara manual. Dan kita akan rapikan ini. Kita memprediksi jalannya itu dari arah samping ini menuju ke arah atas. Tidak lagi menggunakan jalan yang ini. Lebih melandai ke arah atas. Dan di depan ini akan kita dirikan patung Elia yang sedang diletakkan di atas bukit itu. Kita akan meletakkan patung Elianya di depan ini. Karena itu bidang ruang tanah yang ada, lapisan tanah yang ada di atas ini, kita pingin diturunkan lagi sedikit. Sebagiannya akan diturunkan lagi dan membentuk bidang ruang yang sedikit miring supaya dari area gedung bagian bawah orang bisa melihat pemandangan ke arah sana. Karena itulah hasil cut and fill kita ini terlalu banyak tanah tumpangnya. Kita akan membuang separuhnya, entah kita akan menjualnya pada orang-orang yang sedang ada proyek membutuhkan tanah urukan. Tapi kita harus membuat dulu bidang ruang datar di bawah ini, membentuk jalan melandai menuju ke arah sini. Ke arah atas. Hasilnya kita akan mengisi kembali bagian ini dengan tanah sehingga halamannya menjadi cukup luas. Di area belakang gedung kita masih mempertahankan pepohonan yang ada dan kita tidak menebangnya. Cuman nanti kalau Pak Niko dan kawan-kawan datang bisa memprediksi seberapa berpengaruhnya akar-akar pohon ini dari jarak bangunan bagian belakang. Nah, kita harapkan di sisi sana, area belakang bagian kiri dari arah depan, di sisi sinilah kita akan tempatkan toilet. Sementara di sisi sana tempat bruder saya duduk
kita harapkan tidak ada toiletnya. Karena selain di sisi ini kita juga masih punya ada toilet bagian bawah. Kenapa kita tidak memilih di sisi sana? Kita harapkan tidak dilakukan karena akan menutup akses ke Kalvari. Karena kita punya tempat ziarah Via Dolorosa. Adanya di sini. Karena itu akan cukup mengganggu kalau kita menempatkan toilet di arah ini. Beberapa hal yang belum kita rapikan akan kita rapikan. Dan tahapan selanjutnya sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, kita ingin mengukurnya kembali setelah mengirim data pada Bu Oci dan menempatkan titik-titik dari tiang bangunan yang ada sebagaimana yang telah diberikan oleh Pak Niko dalam desain dena bangunannya. Demikian penjelasan kita. Semoga bisa menolong, memberi gambaran yang pas dan tepat tentang apa yang telah kami lakukan dan yang kami harapkan terjadi melalui pertolongan Pak Niko dan kawan-kawan.